Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Via Mutakin. Sebetulnya ini video lanjutan dari video sebelumnya, tapi ini kita membahas tentang membuat judul skripsi dan juga membuat proposal judul. Jadi kita mau ujian proposal, nah yang harus disiapin apa aja, dan cara kita bikin judul, punya judul untuk skripsi kita itu prosesnya seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu di bawah sini, terus di like, terus di komen di bawah kedepannya aku harus bikin video apa lagi, atau ada pertanyaan seputar video yang teman-teman semuanya tonton, boleh ditulis di komentar ya. Terus jangan lupa juga follow Instagram aku di @viamutakin. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, yang pertama mengenai judul skripsi. Gimana cara bikin judul skripsi? Apakah kita harus mikirin hal yang dipengen sama kita pengen judulnya apa? Atau gimana dulu memulainya? Nah, memulainya adalah kita mencari dulu permasalahan di suatu instansi misalnya kita ngambilnya di sekolah, ngambil penelitiannya di sekolah, maka cari persoalan, cari masalah terlebih dahulu. Di sekolah itu ada permasalahan apa aja. Terus yang namanya permasalahan harus teman-teman semuanya ketahui, bahwasanya permasalahan itu nggak hanya permasalahan yang negatif aja, tapi yang positif juga sebetulnya itu masalah juga. Misalnya di sekolah tersebut prestasi belajar anak-anak nah ini para rinter semua, itu sebetulnya masalah juga, cuman masalahnya masalah positif. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum kita, yang pertama yang harus dilakuin itu bukan harus searching Google, nyari judul, akhirnya kita asik udah punya nih, udah dapat kita judul, terus orang bingung nanti mencernanya dan menuangkan ke rumusan masalah kita, naon itu latar belakang masalahnya. Jo aya judul misalnya hubungan prestasi kognitif siswa dengan sikap keberagaman mereka. Ngerti sih, bagus sih judulnya, unik juga. Terus asal kalau validasi ke jurusan tema, di jurusan pasti belum ada yang punya judul ini, pasti kita di ACC judul gitu. Cuman balik lagi nanti kita pasti liar nulis latar belakang masalahnya. Nah, ketika kita udah tahu masalahnya, kita tuangin kita bikin rumusan masalah. Rumusan masalah mulai, biasanya kalau rumusan masalah kalau di skripsi pada umumnya suka deduktif gini. Jadi dari permasalahan yang umumnya seperti apa, dijelaskan secara umumnya seperti apa. Terus variabel-variabel, aku variabelnya prestasi kognitif sama sikap keberagamaan. Jadi si variabel itu cukup dijelaskan di sekolah itu, menggambarkan variabel tersebut seperti apa. Terus nanti dikerucutkan, jadi masalahnya apa, terus jadi solusinya aku mau bikin judul kayak apa, terus mau ngapain si variabel-variabel yang aku dapat dari masalah-masalah yang aku lihat di sekolah gitu. Oke, setelah itu gimana caranya bikin proposal penelitian, bikin proposal skripsi, yang biasanya itu adalah bab 1 sebetulnya, dan macam-macam sih sebetulnya. Proposal penelitian ada yang 3 bab, ada yang 1 bab, cuman pada dasarnya sama aja, sama yang kayak 1 bab, cuman 1 babnya dipadetin di situ semuanya. Nih di proposal skripsi itu ada apa aja. Nih aku bawa, sebenarnya ini mah outline skripsi aku, cuman ya itu ya, di bab 1 isinya adalah proposal judul ya, yaitu yang pertama di proposal judul ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yang kelima ada kerangka berpikir. Nah, yang keenamnya, kalau di proposal skripsi aku mah belum ada hipotesis. Jadi di poin ke F-nya bukan hipotesis, tapi di poin ke F-nya setelah kerangka berpikir adalah metodologi penelitiannya. Kalau aku kan kuantitatif, korelasi. Terus di situ dijelasin juga metodenya kayak apa, sumber datanya kayak apa, terus cara pengambilan datanya kayak gimana, terus juga analisis
statistikanya kayak apa. Jadi mencari hasil dari penelitiannya dengan hitungan statistika gitu. Nah itu untuk poin ke F-nya, jadi bukan hipotesis kalau misalnya di proposal judul mah. Yang selanjutnya hasil penelitian relevan. Jadi penelitian relevan itu kita bisa ngegunain penelitian ini dengan judul yang kita ambil kalau misalnya salah satunya teh kita udah jadi sebelumnya tuh udah ada penelitian yang sama atau cukup sama dengan penelitian kita. Contohnya kayak aku misalnya ini penelitiannya tentang proses kognitif sama sikap keberagamaan, hubungannya. Tapi sebelumnya misalnya ada pengaruh, ada skripsi orang yang juga menjelaskan variabel-variabel ini, cuman misalnya pengaruh atau misalnya salah satu variabelnya beda. Nah itu bisa dijadiin sebagai penelitian yang relevan. Jadi penelitian yang cukup berhubungan dengan penelitian kita. Sebagai apa? Sebagai acuan dan untuk menjadikan pembeda dari skripsi yang udah ada gitu. Jadi aku bikin skripsi gini misalnya, tapi sebelumnya ada juga yang percis sama kayak aku. Nah itu nggak bisa. Tapi gimana jurusannya juga sih. Kalau misalnya samanya di univ lain mah biasanya suka masih dibolehin. Tapi kalau ada judul skripsi yang sama di jurusan kita dengan cutting yang sebelumnya, biasanya pas validasi judul jadi nggak ACC judul, harusnya judul lain gitu. Jadi harus dipastiin judulnya sederhana tapi manfaatnya luar biasa, bisa kepake dan juga full meaning banget untuk kita sebagai calon guru kalau anak pendidikan. Terus juga untuk sekolah juga manfaatnya luar biasa, dan untuk peserta didik juga luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau bikin judul skripsi itu, bukan kita gampang sekarang mah tinggal searching aja banyak judul skripsi PAI. Murudu atuh di situ teh banyak banget. Cuman oke, misalnya kita ambil aja ada di jurusan kita mah belum tentu ada atau skripsi yang gini. Pasti samanya sama univ lain misalnya. Cuman ya itu teh nanti kita kewalahan dan pusing pas kita nentuin ya masalahnya apa. Orang kita udah dapet judulnya, terus sekolahnya aja misalnya belum dapet, judul udah dapet dan masalahnya kita nggak tahu. Dan kita pasti pusing lagi nyari sekolah yang punya permasalahan yang sama judul yang udah kita punya. Nah gitu. Jadi yang pertama nyari masalah dulu. Yang kedua membuat proposal penelitian. Yang pertama di latar belakang masalahnya, yang kedua di rumusan masalah. Nah rumusan masalah kalau misalnya kuantitatif, aku praktis dan gak mau aneh sih, gak mau banyak mikir, tapi jangan diturutin lah guys. Jadi kalau misalnya kuantitatif itu ada pola umumnya, makanya aku ngambilnya kuantitatif walaupun statistika, ngitungnya statistika tapi tidak naon sih, sama aja gitu. Jadi ada pola umum teh gimana. Biasanya kalau kuantitatif pasti menanyakan tentang bagaimana variabel X, si rumusan masalahnya, bagaimana variabel Y, bagaimana hubungan variabel X dan Y kalau korelasi, atau kalau pengaruh bagaimana pengaruh hubungan X dan Y. Pasti seperti itu pola umumnya, dan tujuannya pasti gini, mengetahui atau mengidentifikasi variabel X, mengetahui variabel Y di sekolah tersebut, mengetahui hubungan variabel X dan Y. Udah gitu. Jadi kalau misalnya kualitatif biasanya nggak ada pola umumnya, jadi sesuai dengan keinginan peneliti dan apa yang akan diteliti oleh peneliti gitu. Terus juga kan kalau untuk kualitatif nggak ngenal variabel, maksudnya nggak ngenal variabel X, nggak ngenal variabel Y gitu. Ya misalnya contohnya implementasi pendidikan Islam di SMPN di mana Bandung apa di mana gitu. Nah gitu biasanya. Jadi lebih ke mendeskripsikan atau lebih ke studi kasus atau lain-lain. Tapi kalau kuantitatif dia ada pola umumnya. Karena kenapa? Kenapa ada pola umumnya? Karena dia perhitungannya statistika yang memang sudah baku ketentuannya gitu. Rumusnya ini untuk mencari bagaimana variabel X, kita mengetahui variabel prestasi kognitif misalnya, rumusnya kayak gini, analisis parsial dan lain-lain. Terus nyari hubungan berarti kita pakainya produk moment. Kalau misalnya tidak berdistribusi normal, kita pakainya rank Spearman, tapi pada dasarnya sih sama, gitu-gitu aja rumusnya. Cuman ya tetap harus dipikirkan
jauh-jauh hari, jangan ngedadak, karena apalagi statistik kalau misalnya udah salah satu huruf satu angka, langkah selanjutnya pasti salah. Begitu teman-teman. Jadi pokoknya semangat semuanya, yang adik-adik tingkat yang mau ujian proposal, yang belum dapet judul gimana sih, bingung caranya, bisa lihat gambaran di perpustakaan di jurusan yang sama, nyari skripsi cutting yang udah ada, kita bisa nyontoh dari situ. Tapi dasarnya, langkah awalnya memang harus mencari masalah dulu sebelum kita mempunyai judul. Seperti itu. Makasih teman-teman semuanya, maaf kalau kecepatan. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan di kolom komen, boleh ditanyakan di IG aku, di DM, boleh juga WhatsApp juga. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dulu tuh subscribe di bawah ini, terus like videonya, dan juga komen di bawah juga ke depannya aku harus bikin video apa lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.